salam hangat dari kami HKBP Kornolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara, sejenak kita berdoa sebelum kita beristirahat malam. Terima kasih Bapa, Engkau berkenan memberi kami waktu untuk boleh mendengar firman-Mu saat ini. Berfirmanlah Engkau, sebab kami anak-anak-Mu telah mempersiapkan hati untuk mendengar-Mu. Kuatkan kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18, dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Membenci sama dengan membunuh dan tidak memiliki hidup kekal. Biasanya pembunuh sesama manusia tidak dikehendaki oleh orang sekitarnya, dan dia sering dihindari oleh sesama manusia. Dan ternyata bukan hanya orang lain yang gusar sebenarnya terhadap seorang pembunuh, sebab ternyata dalam diri seorang pembunuh pun ada kegusaran dan rasa tidak nyaman ketemu dengan orang lain. Ingat misalnya yang diceritakan oleh Alkitab, yaitu Kain, yang disebut dalam bacaan malam ini ketakutan jika bertemu dengan orang lain. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapan-Mu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Berarti ada bayang-bayang bahwa orang lain akan menghabisi dirinya. Itu berarti dia tidak tentram dalam dirinya sendiri. Selain itu, yang lebih berat, yang kadangkala belum banyak yang tahu, bahwa sesungguhnya membenci saudara saja pun di hadapan Allah sudah sama dengan pembunuh. Betapa kerasnya membenci sama dengan membunuh. Kok bisa? Tentu itu pertanyaan kita. Ya, sebab yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bahwa ketika ada benci, ada dendam, itu sudah ada keinginan untuk mematikan dan menyukai kematian orang yang dibencinya, atau setidaknya senang jika yang dibencinya mati. Coba perhatikan, renungkan Bapak, Ibu, Saudara. Jelasnya, benci bukan sikap hidup yang menghidupkan, bukan konstruktif sebagaimana yang dikehendaki dan dilakukan oleh Yesus Kristus di dunia ini. Kita sendiri pun bisa mengamati, jika ada orang membenci kita, dia akan selalu mengganggu, merusak, bahkan menghalangi agar kita tidak bisa maju.
pembenci itu akan selalu melecehkan, membuat berita yang tidak baik atas kita. Dia berupaya mematikan eksistensi kita. Karena itu firman ini benar, bahwa orang yang membenci sesamanya manusia sama dengan pembunuh. Karena itu jauhi kebencian hati, apalagi sudah muncul rasa dendam. Mengapa harus dihindari? Ya, ini yang penting diingat, bahwa pembunuh tidak mendapat hidup kekal. Hidupnya hanya di dunia, lalu masuk ke dalam kematian kekal. Batas kenikmatan pembenci hanya sebatas di dunia ini. Itu pun kalau ada kenikmatannya. Sebab dalam pengantar renungan ini tadi kita sudah sebutkan, justru kegusaran dan ketakutan yang muncul dalam diri seorang pembunuh, seperti Kain yang telah membunuh adiknya. Jika ada pun kenikmatan, hanya sesaat saja, sebab akhirnya adalah ketakutan. Oleh karena itu, sahabat renungan malam Shalom, kalau ada sekarang kebencian di dalam hati, sudah, lupakanlah itu. Bersihkanlah hatimu. Buang kebencian itu. Sebab itu tidak akan memberi ketenangan jiwa. Sebab itu tidak akan memberikan suasana nyaman bagimu. Dan itu akan membuat fisik juga kurang sehat. Sebab ketika ada kegusaran, ada kegalauan dalam diri kita, itu akan mengganggu untuk kesehatan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bukan hanya sampai di situ saja, bahwa ketika kita sudah membenci sama dengan pembunuh, berarti kita juga tidak akan masuk dalam kerajaan kekal. Karena itu hidup kita akan sia-sia. Karena itu baharuilah jiwamu, baharuilah dirimu, jadilah dengan orang yang pencinta, mengasihi sesama dalam kehidupan ini. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa, sungguh indah firman-Mu mengingatkan kami. Kadang kala kami tidak sadar karena dinamika hidup interaksi dengan sesama yang mungkin ada menyakiti hati, lalu ada kebencian, ada dendam dalam diri kami. Tetapi malam ini Engkau ingatkan supaya kebencian, sakit hati itu kami enyahkan, diri kami bersihkan, sehingga kami tidak tergolong pembunuh, sehingga kami tidak terhalang untuk mengikut masuk dalam kerajaan kekal-Mu. Terima kasih Bapa, lindungi, berkati kami malam hari ini, dan esok pagi Engkau bangunkan kami Tuhan dalam kesegaran, sehingga kami boleh bekerja dengan baik untuk melakukan tugas-tugas kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.